Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Fita Ansori, absen 14 dari kelas 8F, asal sekolah SMPN Negeri 7 Bojonegoro. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman saya mata pelajaran PPKN. Bab 2, bentuk dan kedaulatan negara. A. Indonesia sebagai negara kesatuan. Perdebatan tentang bentuk negara Indonesia mewarnai lintasan sejarah bangsa Indonesia. Soekarno berpendapat bentuk negara kesatuan merupakan pilihan paling tepat untuk Indonesia. Namun, berbeda dengan Muhammad Hatta. Hatta berpandangan, justru bentuk negara federal lah yang lebih cocok bagi Indonesia, karena keluasan wilayah dan keragaman karakteristik setiap wilayah dari berbagai aspek. Lain lagi dengan Supomo, berpandangan bentuk negara integral adalah pilihan terbaik. Menurut Muhammad Yamin, gagasan negara kesatuan adalah Gagasan negara kesatuan sudah ada sejak 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda mencerminkan adanya keinginan untuk membentuk negara kesatuan atau unitaris. Kesadaran ini teraktualisasi dengan lahirnya Sumpah Pemuda, sebuah komitmen kebangsaan untuk berbangsa satu, bertanah air satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada akhirnya, para tokoh bangsa bersepakat memilih untuk bentuk negara kesatuan. Namun, dalam perjalanannya, bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal sebagai konsekuensi Konferensi Meja Bundar atau KMP. Maka, terbentuklah Republik Indonesia Serikat dengan Soekarno sebagai presiden, sementara Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Karenanya, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2, pemerintahan daerah provinsi. Daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus urusan sendiri. Kesatuan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Karenanya, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan. Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perpaduan. Kemudian pada ayat 5, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Indonesia sebagai negara republik. Sebelum terbentuk negara Republik Indonesia, Nusantara ini berupa kerajaan-kerajaan Islam, dan masa sebelumnya kerajaan-kerajaan Hindu hingga Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut mengambil bentuk pemerintahan monarki. Suksesi atau pergantian kepemimpinan dilakukan turun-menurun dari sekian anak raja atau sultan, dipilih yang terbaik untuk menggantikan raja atau sultan ketika sudah meninggal. Indonesia merdeka, para pendiri bangsa bermusyawarah untuk menentukan bentuk pemerintahan negara Indonesia. Setelah disepakati bentuk negaranya kesatuan, lalu disepakati pula bentuk pemerintahan adalah republik. Artinya, suksesi kepemimpinan tidak berdasarkan turun-menurun, melainkan melalui pemilihan. Negara Indonesia dengan bentuk pemerintahan republik memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik bangsa untuk menjadi pimpinan di negeri ini, baik itu pimpinan daerah atau bahkan pemimpin nasional. Karena itu, sebagai pelajar, kalian harus memiliki etos belajar dan cita-cita yang tinggi. Kalian harus memiliki kapasitas keilmuan dan kompetensi yang unggul. Dengan demikian, kalian bisa memiliki peluang untuk dipilih menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin sejatinya salah satu sarana untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa ini. Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara hukum. Ini tegas dinyatakan dalam perubahan keempat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Perangkat hukum ini dikembangkan dengan menata
suprastruktur dan infrastruktur, kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur. Kemudian, agar perangkat hukum itu bisa berjalan baik, maka perlu dilakukan upaya membangun budaya dan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan dan kemahakuasaan Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa, yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. D. Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 sebelum amandemen. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keanggotaan MPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 di atas terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, utusan daerah, dan golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Dan seiring perjalanan negara Indonesia, UUD NRI tahun 1945 mengalami amandemen mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Ketentuan pasal 1 ayat 2 di amandemen menjadi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara umum, kedaulatan rakyat dipercayakan kepada MPR yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat yang melaksanakan kedaulatan rakyat menurut perundang-undangan terdiri atas 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD Provinsi. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota atau Kabupaten, DPRD Kota atau Kabupaten. 5. Badan Permusyawaratan Desa. Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat sekaligus berkedaulatan hukum. Artinya, kedaulatan rakyat di sini ada batasan atau aturan mainnya, tidak bisa dilaksanakan sebebasnya. Itulah mengapa kedaulatan rakyat ini dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Yang berlaku Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Artinya, konsepsi kedaulatan yang mengacu pada sila-sila Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila memiliki dua asas pokok, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Asas kerakyatan adalah asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan cinta-cita rakyat, berjiwa kerakyatan, menghayati kesadaran seperjuangan, dan cita-cita bersama. Asas musyawarah bermakna setiap kebijakan harus memperhatikan aspirasi rakyat, baik yang disampaikan melalui MPR maupun secara langsung, dan dilaksanakan dengan mengedepankan mekanisme musyawarah. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia diatur dalam UUD NRI tahun 1942, yaitu sebagai berikut. 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD pasal 3. 3. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat pasal 7C. 4. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Pasal 17. Sekian rangkuman yang dapat saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.